Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina SPD MPD. Saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS di SMK Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Saya sebagai ASN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, wilayah KCD 12. Saya akan memaparkan mengenai evaluasi proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Adapun konten materi yang akan disampaikan yaitu 1. Makhluk hidup dan lingkungannya atau ekosistem. Yang kedua, makalah ilmiah. Yang ketiga, proyek IPAS. Proyek 1 IPAS. Yang keempat, zat dan perubahannya. Yang kelima, proyek 2 IPAS. Yang keenam adalah penilaian proyek IPAS. Untuk yang pertama yaitu di sini saya akan mengulas kembali mengenai ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua atau tersusun menjadi komponen abiotik dan biotik. Untuk komponen abiotik terdiri dari tanah, udara, kelembaban, suhu, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Untuk komponen biotik terbagi menjadi 3 komponen, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Untuk konsumen di sini nantinya akan membentuk rantai makanan, bergabung dengan produsen dan pengurai membentuk rantai makanan, jaring-jaring, dan selanjutnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Selanjutnya di sini akan terjadi interaksi antara ekosistem-ekosistem. Nah, dalam rantai makanan di sini akan terjadi aliran energi dan akan menghasilkan daur biogeokimia. Interaksi yang terjadi dalam komponen ekosistem akan terjadi antara interaksi komponen biotik, komponen interaksi antara komponen abiotik, dan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Berikutnya adalah materi untuk makalah ilmiah yang meliputi sistematika makalah ilmiah, yaitu meliputi cover, 1, kedua kata pengantar, ketiga daftar isi, keempat bab 1 pendahuluan, kelima bab 2 pembahasan, keenam bab 3 penutup, ketujuh daftar pustaka, keenam lampiran-lampiran. Selanjutnya adalah proyek 1 IPAS, yaitu kita akan telah melaksanakan observasi lingkungan, yaitu pengaruh industri terhadap makhluk hidup dan lingkungan, yang meliputi langkah-langkahnya perencanaan observasi, identifikasi tempat industri, diskusi penentuan tempat yang akan diobservasi, menyusun teks untuk wawancara, selanjutnya simulasi wawancara dan diskusi kelompok. Adapun proyek 2 IPAS yaitu di sini adalah mitigasi kebakaran di pemukiman. Di sini kita akan melaksanakan juga nantinya ada proyeknya akan melakukan atau pembuatan video untuk upaya mitigasi kebakaran di pemukiman. Ini ada pembahasan juga mengenai pencegahan kebakaran. Nah, serta konsep dari hasil yang diharapkan dari proyek-proyek yang sudah dilaksanakan. Di sini kita akan menghasilkan suatu konsep, yaitu konsep materi. Nah, di sini ada klasifikasi materi, ada sifat materi, dan ada perubahan materi. Untuk klasifikasi materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Adapun sifat-sifatnya untuk materi ada yang menghasilkan, ada sifat fisika dan ada juga sifat kimia. Sifat fisika meliputi wujud, baik itu gas, cair, ataupun padat. Selanjutnya, untuk perubahan materi, ada yang menghasilkan perubahan fisika dan ada yang menghasilkan perubahan kimia. Terakhir di sini adalah penilaian proyek IPAS.
Untuk penilaian proyek IPAS yang diharapkan itu 1 kehadiran minimal 80%, 2 penilaian selama proses pembelajaran misalkan keaktifan dalam diskusi, ketiga penilaian hasil kerja siswa seperti pembuatan esai, publikasi pembelajaran proyek, dan lain-lain. Nah, untuk pembobatan nilainya meliputi 50% presentasi proyek, 20% resume dan diskusi, 20% ulangan harian UTS dan UAS, 10% presensi dan sikap. Di sini saya akan memaparkan ada gambar-gambar atau foto-foto pembelajaran siswa yang telah dilaksanakan untuk mata pelajaran IPAS. Demikianlah pemaparan dari evaluasi untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS pada kelas 10 di semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dikembangkan untuk masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.